Dewa medis terkuat. Bab 101 setengah langkah Sein bela diri. Semua orang menundukkan kepala dan pinggang mereka sedikit, tidak mampu menahan kekuatan orang itu. Adegan ini membuat para senior di dunia seni bela diri Jiangsu menyipitkan mata dan memperlihatkan ekspresi serius. Saya tidak percaya bahwa setelah 40 tahun, kekuatan orang ini telah meningkat lagi. Melihat langkahnya lebih stabil daripada 40 tahun yang lalu. Aku khawatir dia akan meninggalkan alam master seni bela diri dan memasuki alam santo seni bela diri setengah langkah, kan? Setelah kata-kata itu diucapkan, semangat juang yang sangat kuat terpancar dari mata serius beberapa orang. Master itu langka, dan mereka yang benar-benar kuat semuanya telah diserap ke dalam grup naga atau pasukan ke-9. Oleh karena itu, sulit untuk menemukan lawan. Jika Anda menemuinya sekali dalam suatu waktu, siapa yang tidak ingin bertarung dengannya? Prajurit, mungkinkah itu benar-benar untuk tetap bugar? Berjuang, menang, jadilah dewa. Itulah satu-satunya tujuan mereka. Jin Yuzai perlahan datang ke tengah sungai, ke posisi yang ditentukan, dan melirik kedua sisi. Dengan tatapan mata yang sangat tajam itu, dia menemukan para jago bela diri Jiangsu itu hanya dalam sekejap. Bagi master di level mereka, tanpa menggunakan mata pun, mereka dapat dengan mudah merasakan kehadiran pihak lain. Inilah kesepahaman diam-diam yang unik antara para master. Orang-orang yang baik selalu dapat mengenali orang-orang yang sama baiknya hanya dengan sekali pandang. Dengan anggukan kecil, dia menyapa semua orang. Meskipun semua lawannya dikalahkannya, dia masih ingat dengan jelas pertempuran tahun itu dan masih mengenali penampilan gemilang beberapa di antara mereka. Jantung kakek Liu dan yang lainnya berdebar kencang dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit rasa gembira. Pihak lain masih mengingat dirinya sendiri. Meskipun dia orang Korea, kekuatannya dalam seni bela diri tetap dihormati semua orang. Bukankah suatu kebahagiaan jika diakui oleh orang lain? Cheng Qianli dari keluarga Cheng menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi jernih. Lalu, dia perlahan berjalan menuju Jin Yuzai. Tuan Tua Liu dan Tuan Tua Zheng saling memandang dengan mata tenang. Mereka tahu bahwa Cheng Qianli sudah siap. Faktanya, mereka juga ingin mengambil tindakan dan bersaing dengan Jin Yu untuk melihat apakah, setelah 40 tahun, Jin Yu masih sekuat sebelumnya. Namun, bayang-bayang perang 40 tahun lalu masih tertinggal di hati mereka, menekan mereka dan membuat mereka sulit menghadapi situasi saat ini. Setelah pertempuran itu, mereka sudah takut. Setidaknya, saya takut dengan 3 kata ini, masih di sini. Namun untungnya, masih ada Cheng Qianli yang akan bergabung dalam pertempuran mewakili mereka. Dalam seni bela diri Jiangsu, masih ada beberapa orang yang punya tulang punggung. Sudah 40 tahun berlalu, dan kekuatan Jin Yuzai telah meningkat pesat. Aku benar-benar tidak tahu apakah saudara Cheng dapat bertahan dalam pertempuran ini. Liu Chengfeng dari keluarga Liu memiliki ekspresi yang sangat serius. Zheng Qianfeng, dengan senyum aneh, berkata dengan tenang. Saudara Liu, mengapa kamu begitu pesimis? Mungkin saudara Cheng bisa menang, tetapi itu belum tentu. Kata-kata aneh ini membuat Liu Chengfeng sedikit mengernyit. Mengapa Anda berkata begitu, saudara Zheng? Zheng Qianfeng meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap kedua sosok di tengah danau, menghela napas dalam-dalam, dan berkata dengan penuh arti. Saya mendengar bahwa saudara Cheng mengalami terobosan pada bulan Maret tahun ini. Apa katamu? Tubuh Liu Chengfeng tiba-tiba bergetar. Dia segera menoleh dan menatap Cheng Qianli di sungai. Penuh kejutan dan ketakutan. Tanda seru. Apa kau bercanda? Cheng Qianli sudah mencapai tahap akhir master seni bela diri 10 tahun yang lalu. Sekarang, jika dia berhasil lagi, itu akan. Zheng Qianfeng mengerutkan kening. Aku hanya mendengar sedikit tentang hal itu. Itu hanya gosip. Namun, melihat hari ini, jika dia belum membuat terobosan, apakah menurutmu dia berani maju dan menyerang Jin Yuzai dengan mudah? Ini. Liu Chengfeng berhenti berbicara omong kosong. Apa yang dikatakan Zheng Qianfeng masuk akal. Memang, jika Cheng Qianli tidak memiliki kemampuan itu, dia mungkin tidak akan berani menghadapi Jin Yuzai secara langsung, bukan? Tetapi begitu Cheng Qianli berhasil menembusnya, itu akan menjadi ranah yang akan dicapainya, bukan? Sein bela diri, itulah impian banyak praktisi bela diri. Pada saat ini, di permukaan sungai, Cheng Qianli telah tiba di depan Jin Yuzai. Dia mengepalkan tinjunya sedikit dan berkata kepada Jin Yuzai. Saudara Jin, sudah 40 tahun saya tidak bertemu dengan Anda. Saya harap Anda baik-baik saja.
Jin Yuzai mengangguk. 40 tahun yang lalu, di semua tempat di Jiangsu, selain Jiangbei Sword Sein, orang yang paling aku hargai adalah Brother Cheng. Aku tidak pernah menyangka bahwa 40 tahun kemudian, Brother Cheng lah yang akan berdiri di hadapanku lagi. Dilihat dari aura Brother Cheng, aku khawatir dia telah mencapai tingkat kultivasi yang tinggi. Cheng Qianli menarik napas dalam-dalam dan membungkuk lagi. Saya masih ingat pertempuran 40 tahun yang lalu. Setiap kali saya mengingatnya, itu seperti wahyu, dan itu memberi saya inspirasi. Itulah sebabnya kekuatan saya meningkat pesat. Sekarang, kita bertemu lagi, saya ingin tahu apakah Anda dapat mengajari saya lagi, Saudara Jin. Jin Yuzai tersenyum tenang, dengan satu tangan di belakang punggungnya dan tangan lainnya membuat gerakan mengundang. Aku mungkin tidak memberikan wajah ini kepada orang lain, tapi aku tidak bisa tidak memberikannya kepada Saudara Cheng. Mata Cheng Qianli berbinar dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Segera dia membungkuk dalam-dalam pada Jin Yuzai. Terima kasih. Jin Yuzai mengangguk. Tidak perlu bersikap sopan begitu, Saudara Cheng, bertindaklah. Kamu dan aku masih punya cukup waktu sebelum Xiao Chen tiba. Bagus. Mengambil napas dalam-dalam lagi, Cheng Qianli berdiri tegak. Saat berikutnya, momentum yang mengejutkan tiba-tiba meledak, dan tekanan tertinggi menyebar dengan cepat, yang bahkan 3 kali lebih kuat dari momentum Jin Yuzai. Bahkan, karena energi spiritualnya begitu kuat, air sungai di bawah kakinya pun menyebar dengan cepat dengan kakinya sebagai titik pusat, membentuk lapisan demi lapisan gelombang melingkar yang sangat besar. Momentum yang luar biasa itu membuat semua orang di kedua sisi tepi sungai bergetar dalam hati dan menggigil pada saat yang sama. Yang lebih parah, beberapa orang begitu ketakutan hingga mereka mundur berkali-kali karena tidak sanggup menahan tekanan. Tekanan yang sangat kuat. Kekuatan Saudara Cheng mungkin telah mencapai tingkat setengah langkah Santo bela diri, kan? Aku tidak menyangka kalau Saudara Cheng akan sampai di sana lebih dulu. Liu Chengfeng dan Zheng Qianfeng mengepalkan tangan mereka, dengan ekspresi yang sangat rumit di mata mereka. Ada senyum pahit di sudut mulutnya. Kecemburuan, iri hati, rasa hormat, kekaguman. Berbagai macam emosi bercampur jadi satu. Meskipun dia bukan seorang santo bela diri dalam arti sebenarnya. Namun, mengingat usia Cheng Qianli, dia masih memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk mencapai ranah martial Sein. Begitu dampaknya berhasil, dia pasti akan memperoleh lebih banyak kehidupan dan dampak pada alam yang lebih tinggi. Inilah kekuatan yang sangat diinginkan Liu Chengfeng dan Zheng Qianfeng tetapi tidak mereka miliki. Bab 102 Tinju Kiri. Melihat pemandangan aneh di bawah kaki Cheng Qianli, Jin Yuzai tidak bisa menahan diri untuk sedikit menyipitkan matanya. Setengah langkah menuju martial Sein. Saudara Cheng benar-benar hebat. Tampaknya Anda sangat beruntung dalam 40 tahun terakhir. Cheng Qianli mengangkat bibirnya sedikit, tetapi berkata dengan rendah hati. Saudara Jin, Anda terlalu sopan. Saya telah berjuang selama 40 tahun, tetapi masih belum mampu menembus langkah terakhir ini. Saya berharap hari ini, setelah bertarung dengan Saudara Jin, saya dapat memperoleh beberapa wawasan yang akan membantu saya menembus langkah terakhir ini. Saya masih mengangguk sekarang. Xiao Chen kecil belum datang, Kakak Cheng, tolong ambil tindakan. Bagus. Cheng Qianli menundukkan tangannya, lalu menghentakkan kakinya dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Tak hanya semua orang terkejut, mata mereka pun terbelalak. Ya ampun, orang ini menghilang begitu saja. Dia tidak menghilang begitu saja. Dia hanya terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga mata kita tidak dapat mengikuti kecepatannya. His. Seorang martial Sein setengah langkah sangat mengerikan. Sebelum dia selesai berbicara, Cheng Qianli sudah muncul di depan Jin Yuzai. Ha! Sambil berteriak keras, Cheng Qianli mengepalkan tangan dan meninju dengan keras. Wajah Jin Yuzai tampak serius, dan dia segera mengangkat telapak tangannya untuk menghalangi. Ketika tinju dan telapak tangannya bertabrakan, kekuatan dahsyat meledak, dan dalam sekejap, ratusan kolom air yang mengerikan meledak di seluruh permukaan sungai. Dentuman, dentum, dentum. Ledakan hebat terdengar terus-menerus. Dengan Cheng Qianli dan Jin Yuzai sebagai pusatnya, sebuah lubang besar yang dalam terbentuk di permukaan sungai. Air yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras ke tepi sungai dengan panik, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Orang-orang tercengang dengan tindakan ini. Penonton yang tak terhitung jumlahnya berteriak dan berlarian ke tempat yang lebih tinggi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa perkelahian antara keduanya akan menimbulkan keributan sebesar itu. Namun sayang, kecepatannya tidak dapat menandingi derasnya air sungai.
Dalam sekejap, ratusan orang yang berlari pelan dan tak punya keahlian bela diri pun hanyut ke dalam sungai. Adapun mereka yang telah menguasai ilmu bela diri, mereka berada di tempat yang aman, menatap dua sosok di sungai. Pertempuran ini sangat agung dan spektakuler dan jarang sekali dapat disaksikan dalam satu abad. Lebih buruknya lagi, ini mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk bertemu satu sama lain seumur hidup mereka. Pertarungan ini akan memberi mereka wawasan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Begitu inspirasi dalam pikiran mereka teraktivasi, mungkin di masa mendatang, salah satu dari mereka akan mampu mencapai level ini. Tentu saja, hasil pertempuran tidak akan diputuskan hanya dalam satu gerakan. Saat tinju dan telapak tangan mereka beradu, tenaga dalam mereka pun meledak keluar, saling berhadapan dan bertabrakan, dan ledakan guntur terpancar melalui lengan mereka, seakan-akan ada guntur mengerikan yang bersilangan dan berputar-putar di dalam tubuh mereka. Tatapan mata Cheng Qianli berangsur-angsur menjadi serius. Dia tahu bahwa Jin Yuzai sangat kuat, begitu kuatnya hingga keterlaluan. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menyapu bersih seluruh negeri 40 tahun yang lalu. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa 40 tahun kemudian, peningkatan kekuatan Jin Yuzai tampaknya beberapa kali lebih cepat dari kecepatannya. Mereka berdua telah bersaing dalam kekuatan internal untuk waktu yang lama, dan nilai keluaran energi spiritual dalam tubuh mereka hampir mencapai batasnya. Namun, Jin Yuzai tampak tenang, seolah-olah dia tidak terancam sama sekali. Dia tidak bisa terus berjuang seperti ini. Begitu energi spiritual yang dikeluarkan Jin Yuzai melebihi miliknya, dia akan menjadi sepenuhnya pasif dan tidak dapat meledakkan energi spiritualnya, yang sama saja dengan mengirimkan dirinya sendiri ke pedang lawan. Minum. Teriakan keras lainnya terdengar, langsung meledakkan seluruh medan energi spiritual. Ledakan. Ledakan keras kembali terdengar dan kedua lelaki itu mundur bersamaan. Air sungai berlumpur di bawah kaki mereka sekali lagi terbelah menjadi dua sisi. Kali ini mereka lebih kuat dan lebih banyak jumlahnya. Mereka menaklukkan kota-kota dan bahkan membanjiri tepian sungai. Sekarang kita telah mundur 10 meter, tetapi Cheng Qianli telah mundur sejauh 20 meter. Namun, setelah mundur, Cheng Qianli langsung meledakkan energi spiritual di tubuhnya, yang meledak di bawah kakinya. Dia menginjak angin di udara dan dengan cepat mendesak sosoknya untuk tiba dalam sekejap, di sebelah Jin Yuzai. Mati. Terdengar teriakan keras lagi, tetapi kali ini kekuatan Cheng Qianli menjadi 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Kali ini serangannya sangat dahsyat dan kecepatannya luar biasa kuat. Saat tinju itu lewat, oksigen di udara pun ikut terbakar dari udara tipis dan melekat pada tinju Cheng Qianli, persis seperti tinju yang menyala-nyala di film-film. Jin Yuzai menyipitkan matanya sedikit dan langsung melancarkan pukulan. Saat tinju mereka bertabrakan, api yang menempel di tinju Cheng Qianli meledak di tempat. Energi dahsyat itu meledak bersamaan, turut menyulut gairah bertarung keduanya. Ledakan, dentuman, dentuman. Keduanya terus menghilang dan muncul kembali, membentuk satu demi satu bayangan di udara, saling tumpang tindih, seolah-olah ratusan Cheng Qianli dan Jin Yuzai muncul di langit pada saat yang sama. Kekuatan ledakan yang dihasilkan oleh benturan tinju itu tidak ada habisnya. Kecemasan di antara mereka lebih cepat, lebih mengejutkan, dan lebih dahsyat daripada guntur dan kilat dalam badai di hari musim panas yang terik. Yang dapat disaksikan oleh khalayak ramai hanyalah sosok-sosok yang mempesona, telinga mereka terus berdengung, kepala mereka terasa pusing, dan beberapa orang yang kebugaran fisiknya buruk bahkan mimisan, muka mereka menjadi pucat pasi karena ketakutan. Akhirnya, setelah satu gerakan, Cheng Qianli menemukan kesempatan untuk menjauhkan diri dari Jin Yuzai dan memusatkan seluruh kekuatannya pada tinju kirinya. Karena kekuatannya yang terlalu kuat, tinjunya malah berubah menjadi merah dan sedikit tersumbat. Pukulan kiri. Dia melancarkan pukulan kiri. Murid Liu Chengfeng menyusut. Zheng Qianfeng tidak bisa menahan diri untuk berkata. Orang-orang hanya tahu bahwa tangan besi keluarga Cheng tidak ada bandingannya, tetapi mereka tidak tahu bahwa Cheng Qianli adalah orang kidal. Tangan kanannya cukup kuat, tetapi tangan kirinya adalah pembunuhnya yang sebenarnya. Sepertinya langkah ini akan menentukan hasilnya. Begitu Cheng Qianli mengayunkan tinju kirinya, uap air di udara menguap dengan cepat dan berubah menjadi kabut putih, berderak seolah telah menyentuh balok besi merah membara. Saudara Jin, terimalah jurus ini dariku, tangan besi itu tidak terkalahkan. Dengan satu gerakan, angin dan awan bergerak, dan kekuatan itu mengumpulkan semua yang ada di dalamnya, memadatkannya, menghancurkannya, dan mencabik-cabiknya. Daya tahan dari berbagai bentuk yang tak terhitung jumlahnya benar-benar runtuh di bawah gerakan kuat ini. Saat tinju itu jatuh,
Matahari dan bulan kehilangan cahayanya, angin dan awan bergerak cepat, permukaan sungai tiba-tiba meledak, dan air sungai dalam jarak 1000 meter meledak seolah-olah telah diserang oleh howitzer raksasa. Orang-orang tidak dapat lagi mendengar suara tersebut, karena kecepatan tinjunya terlalu cepat, dan gelombang ultrasonik terbentuk di udara. Suaranya melampaui jangkauan frekuensi yang dapat didengar manusia biasa. Demikian pula orang-orang tidak dapat lagi melihat sosok kedua orang itu karena mereka sepenuhnya terbungkus di dalamnya. Air sungai datang bagai kekuatan yang dahsyat, menelan semuanya. Bersambung,